Kisah yang sangat menyedihkan, kisah yang menyayat hati. Siapapun yang mendengarnya pasti dia akan sedih. Bagaimana tidak sedih? Kisah ini bercerita tentang syahidnya atau meninggalnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Husain ibnu Ali ibn Abi Talib, dengan cara yang sangat zalim. Dipisahkan kepala dari badannya, bahkan badannya tidak tahu di mana keberadaannya, dan kepalanya menjadi khilaf para ulama. Dikubur di mana? Ada yang mengatakan di Karbala, dekat dengan Baghdad, Irak. Ada yang mengatakan di Kufah. Ada yang mengatakan di Syam. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan ada di Madinah. Bahkan sebagian orang mengatakan ada di Mesir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kematian Husain ibn Ali radhiyallahu anhu adalah kematian yang banyak memberikan sejarah kepada kita, menanamkan kecintaan kita kepada Rasul dan Ahlul Bait. Dan begitu kejamnya orang-orang yang telah membunuh Husain dengan cara yang sangat biadab, sangat zalim. Qutila madluma, dibunuh secara sangat zalim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di malam hari ini kita akan mencoba menguak tentang sedikit sejarah dari cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Hajjatul Wada pada hari Yaum Ghadir Khum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Ku ingatkan kalian kepada Allah untuk jangan pernah melupakan keluargaku. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Wa yuhibbuna ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawnahum wa yahfaduna fihim wasiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, udzakirukumullah fi ahli baiti." Ciri-ciri ahli sunnah adalah mereka sangat mencintai keluarga Rasul, menanamkan loyalitas kepada mereka, dan senantiasa menjaga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku ingatkan kalian kepada Allah akan keluargaku." Dan di antara keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cucu beliau Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa menandingi nasab daripada Husain? Ibundanya adalah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para wanita di surga. Ayahandanya Ali bin Abi Talib, Khulafaur Rasyidin, dan kakeknya adalah Sayyidu Al-Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Husain adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sigharus sahabat, sahabat-sahabat yang junior. Dia adalah cucu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah tangkai bunga bagi Rasul di dunia, dan dia adalah pemimpin para pemuda di surga. Memiliki kedudukan yang sangat dan teramat tinggi di hadapan para sahabat. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat menjadi khalifah, sangat memuliakan Hasan dan juga Husain, bahkan memberikan harta sebagaimana dia pernah memberikan harta kepada ayahnya. Begitu juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan seluruh khulafaur rasyidin sangat menghargai dan mencintai Husain. Begitu juga abangnya Hasan, karena tahu kedua cucu ini adalah kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah, tiba-tiba kemudian Hasan dan Husain yang masih kecil ketika itu berlari-lari menuju dirinya. Tiba-tiba Rasul turun dari mimbarnya, menggendong Hasan dan Husain, kemudian naik ke atas mimbar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian bisa menjadi fitnah bagi kalian. Kemudian sahabat mengatakan, termasuk anda wahai Rasul? Ya, termasuk saya. Saya terfitnah dengan sayangnya saya kepada Hasan dan Husain. Begitulah kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya. Wajar, karena seluruh putra Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di waktu kecil, bahkan di waktu bayi. Dari mulai Qasim, Abdullah sampai Ibrahim, semua meninggal di waktu bayi. Sehingga dengan kelahiran Hasan dan Husain, maka sebagai pelipur lara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggantikan anak-anak yang sudah meninggal. Kesedihan Rasul yang pernah dialami saat meninggalnya Ibrahim, sampai dia mengatakan kepada Abdurrahman ibn Auf, innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan wa inna bi firakika ya Ibrahim la mahzunun wa ma naqulu illa ma yarda rabbuna. Sesungguhnya mata ini bisa meneteskan air mata, hati ini bisa bersedih, dan perpisahan diriku dengan Ibrahim sungguh menyesakkan dada, dan aku tidak pernah mengucapkan kecuali apa yang diridhai Rabbku saja. Begitulah kesedihan Rasul kepada kematian Ibrahim, sehingga tergantikan dengan adanya Hasan dan Husain. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung memberi nama Hasan dan Husain. Ketika Hasan terlahir, maka Ali memberi nama Harban. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kau beri nama itu, tapi berilah nama Hasan. Ketika kemudian Husain lahir, kembali Ali radhiyallahu anhu beri nama Harban, perang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan, berilah dia nama Husain. Ketika kemudian punya anak laki-laki lagi dan diberi nama Harban, maka Rasul mengatakan, jangan, berilah dia nama Muhsin. Hasan, Husain, dan juga Muhsin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis tersebut bahwa aku ingin memberi nama cucu-cucuku Hasan, Husain, dan juga Muhsin seperti nama putra-putra seorang Nabi.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, kemudian bersamanya Hasan dan Husain. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkannya di antara kedua bahunya dan membopongnya, terkadang menciumnya. Maka kemudian ada seseorang yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, innaka latuhibbuhuma." Rasul, kau sangat mencintai keduanya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya man ahabbahuma faqad ahabbani, wa man abghadhahuma faqad abghadhani." Siapa yang mencintai keduanya, berarti dia sedang mencintai diriku, dan siapa yang membenci kepada keduanya, berarti dia sedang membenciku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, Hasan Husain naik di atas pundak Rasul, dan Rasul membiarkan sampai turun, baru kemudian Rasul bangkit dari sujud. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mencandai Hasan dan Husain, bahkan sampai kepada meruqyah Hasan dan Husain, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husaini yaqulu u'idhukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahama. Aku berlindung kepadamu ya Rabb untuk Hasan dan Husain dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap kejahatan syaitan, kata Rasul, yang sangat-sangat jahat. Begitulah sayangnya Nabi SAW kepada Hasan dan Husain, tidak mau berpisah walaupun sekejap mata. Bahkan ketika Nabi SAW melihat ada seorang sahabat yang memiliki banyak anak, kemudian sahabat ini melihat Rasul mencium Hasan dan Husain, dia heran. Maka Nabi SAW mengatakan, "Kenapa kau tidak mencium anak-anak? Maukah Allah cabut rasa kasih sayangmu dari dadamu?" Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Hasan atau Husain tumbuh menjadi manusia yang dewasa, maka dia betul-betul tertempa di rumah kenabian. Di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Hasan dan juga Husain diberikan bagian daripada harta rampasan perang, sebagaimana Abu Bakar ataupun Umar radhiyallahu anhu tahu bagaimana menghargai ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tentu di zaman Abu Bakar ya usianya masih kecil, tapi di zaman Umar usianya sudah besar. Bahkan di zaman Dzunurain Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, Husain ikut terlibat dalam jihad ketika membebaskan Afrika dengan atau dipimpin oleh Abdullah ibn Abi Syarh pada tahun 30 Hijriah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah ketika ayahnya menjadi khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka Hasan dan Husain membantu kerja ayahnya sampai dalam peperangan Jamal, kemudian juga perang Siffin ataupun memerangi orang-orang Khawarij. Maka keduanya tetap membela ayahnya sampai kemudian Ali bin Abi Thalib terbunuh di tangan Abdurrahman ibn Mulzam, seorang Khawarij. Bahkan ketika kemudian Hasan berkuasa setelah ayahnya meninggal, tapi tidak lama, hanya 6 bulan, kemudian kekuasaannya diberikan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan,
maka resmilah Muawiyah menjadi raja pertama dalam Islam yang disabdakan Rasul, Malikun wa rahmah, raja yang penuh dengan rahmat. Dan tahun penyerahannya disebut Amul Jamaah, tahun persatuan, tidak ada lagi pertikaian, peperangan antar dua kubu siapapun, dan Hasan mendamaikannya. Setelah itu mereka, Hasan dan Husain serta keluarganya, sudah tidak tinggal di Kufah tetapi pulang ke kota Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian Muawiyah ibn Abi Sufyan sudah merasa ajalnya semakin dekat, entah kenapa kemudian Muawiyah tiba-tiba kemudian berwasiat kepada putranya Yazid untuk menjadi khalifah kaum muslimin. Padahal banyak para sahabat Nabi SAW yang jauh lebih unggul dan lebih mulia dibandingkan Yazid. Karena Yazid bukan sahabat, dia tabi'in. Sahabat masih ada, dan yang paling mulia adalah Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Tapi mungkin karena urusan politik, Muawiyah beristihad sehingga dia menganggap Yazid layak untuk menjadi khalifah. Tetapi sayang, ketika Yazid diangkat menjadi khalifah, sepeninggal ayahnya Muawiyah ibn Abi Sufyan, banyak di kalangan kibarun nas, manusia-manusia yang memiliki kedudukan di zaman itu menolaknya. Di antaranya adalah Husain ibn Ali radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, dan banyak lagi para sahabat, sehingga berusaha kemudian Yazid ibn Muawiyah memaksa orang-orang ini kemudian berbaiat kepada dirinya, kemudian meletakkan gubernur Madinah dari orang-orangnya untuk memaksa orang-orang ini berbaiat. Tetapi kemudian Husain dan Abdullah ibn Zubair yang cukup keras ketika itu menentang, akhirnya lari ke Mekah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, setiap muslim harus ada kewajiban untuk sedih ketika meninggalnya Husain ibn Ali radhiyallahu anhu, karena dia termasuk pemimpin dari pemimpin kaum muslimin, ulamanya para sahabat, anak daripada putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia seafdal-afdalnya anak putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang ahli ibadah, dermawan, orangnya baik, dan orang yang sangat zuhd dan wara, dan terkumpul akhlak banyak pada diri Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Sebagaimana ayahnya Ali meninggal dibunuh oleh orang Khawarij saat melaksanakan atau saat berjalan menuju salat fajar. Kemudian juga sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau Utsman sebelumnya dibunuh dengan cara yang sangat sadis oleh kelompok Sabaiyah. Kemudian juga sebelumnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga dibunuh oleh Abu Lulu al-Majusi saat mengimami salat subuh. Maka begitu juga takdir menanti Husain, juga kematiannya dibunuh mati syahid sebagaimana para pendahulunya. Bagaimana kisahnya? Bagaimana maqtalul Husain, kisah terbunuhnya Husain? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang Kufah yang mereka tidak setuju dengan pembaiatan Yazid, akhirnya kemudian mereka mulai menulis surat ke Madinah. Dari Kufah mengirim surat ke Madinah untuk membaiat Husain ibn Ali, karena bagi mereka tidak cocok Yazid menjadi khalifah.
Husainlah yang cocok menjadi khalifah. Setiap hari surat berdatangan. Bukan hanya satu surat, ratusan surat datang kepada Husain yang menunjukkan bahwa penduduk Kufah serius dan ingin membaiat Husain. Akhirnya kemudian Husain terpengaruh dengan surat-surat itu. Padahal banyak para sahabat Nabi SAW yang ketika itu memberitahu Husain ibn Ali radhiyallahu anhu agar jangan terpengaruh dengan surat itu dan jangan pergi ke Kufah. Subhanallah. Sampai-sampai Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Wahai Husain, kalaupun kau harus pergi, janganlah kau bawa keluargamu, istri dan anakmu, cukup dirimu saja. Karena aku takut nasibmu seperti Utsman ibn Affan ketika dibunuh keluarganya menyaksikannya." Kemudian juga yang lain mengatakan, "Ya Husain, kalau engkau hendak pergi, kenapa kau tidak pergi ke Yaman? Bukankah di Yaman adalah para pendukung ayahmu? Dan engkau pasti langsung diangkat menjadi pemimpin di sana." Dan yang lain mengatakan, mengingatkan, "Ya Husain, tahukah engkau bahwa penduduk Kufah telah berkhianat kepada ayahmu dan juga abangmu Hasan? Mereka kaum Ghudur, kaum pengkhianat. Apakah akan terulang lagi pengkhianatan mereka kepada dirimu? Sebaiknya kau jangan. Atau kalau seandainya kamu beriktikad juga, karena ketika itu pada tanggal 8 Zulhijjah di hari Tarwiyah, para sahabat menyarankan Husain untuk haji dulu baru berangkat. Lah ketika dia haji itulah para sahabat kemudian menyarankan agar dia mencari-cari kabar dari orang-orang Kufah yang sedang haji. Tetapi saran para sahabat itu tidak ada yang kemudian didengar oleh Husain. Mungkin ini sudah skenario Allah. Allah sudah takdirkan seperti itu jalannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Husain pun mengutus Muslim ibn Aqil radhiyallahu anhu untuk memastikan bahwa betul orang-orang Kufah itu sangat ingin membaiat Husain ibn Ali. Subhanallah, ketika sampai Muslim bin Aqil di Kufah, orang-orang Kufah mengira itu adalah Husain. Maka kemudian mereka menganggap itu Husain, menghargainya, memuliakannya, membaiatnya sebagai perpanjangan baiat daripada Husain, dan berhasil mengumpulkan 5.000 pasukan Kufah dan mengepung istana Ubaidillah ibn Ziyad. Tetapi Ubaidillah ibn Ziyad dengan politiknya kemudian menggembosi orang-orang yang sedang berdemonstrasi di depan istananya dengan memberikan sogokan-sogokan uang dan harta kepada penduduk Kufah. Akhirnya kemudian satu persatu dari 5.000 hanya tinggal beberapa orang saja. Maka ketika sholat subuh, ternyata ketika menjadi imam Muslim ibn Aqil dan melirik ke belakang supaya memastikan berapa orang yang masih ikut dengannya, rupanya tidak ada satu pun yang sholat di belakangnya. Maknanya semua mengkhianati baiat Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Ketika itulah Muslim ibn Aqil ditangkap dan dihadapkan kepada Ubaidillah ibn Ziyad, gubernur Kufah yang diletakkan Yazid untuk menguasai Basrah dan juga Kufah. Namun sebelum dieksekusi dan dihukum mati oleh Ubaidillah, maka Muslim bin Aqil meminta untuk dituliskan surat, dan surat ini disampaikan kepada Husain bahwa jangan pernah datang ke Kufah. Berita pembaiatan orang Kufah itu berita hoax, mereka kaum yang sangat-sangat pengkhianat. Begitulah isi surat. Tapi sayang, surat itu lambat datang.
sehingga lambat dibaca. Sementara Husain sudah berangkat bersama anak-anaknya, bersama anak-anak Hasan, bersama anak-anak Ali radhiyallahu anhu, bersama anak-anak Abdullah ibn Ja'far, bersama anak-anak Muslim ibn Aqil, dan juga anak-anak Aqil, dan bersama mereka istri, pembantu-pembantunya, dan hanya membawa sedikit pasukan, 40 lebih. Artinya bahwa Husain tidak tahu menahu apa yang terjadi dengan Kufah, karena surat terlambat datang. Ya. Kemudian Ubaidillah ibn Ziyad tahu bahwa Husain telah bergerak. Maka dimerintahkan Al-Hur ibn Yazid At-Tamimi Ar-Riyahi dengan 1000 pasukan untuk menghalau Husain masuk ke Kufah. Maka kemudian keduanya bertemu di Qadisiyah, sebuah kota ma'ruf. Kemudian Hur ibn Yazid At-Tamimi meminta kepada Husain untuk kembali pulang ke Madinah atau ke Mekah. Dan Husain setelah kemudian diberitahu oleh Hur ibn Yazid bahwa penduduk Kufah itu para pengkhianat, akhirnya Husain pun ada keinginan untuk kembali ke Mekah dan Madinah. Tapi sayang, tiba-tiba kemudian datang pasukan yang jauh lebih besar dipimpin oleh Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas dengan jumlah 4000 pasukan mengepung pasukan Husain. Ketika sampai di sebuah lembah yang disebut Tof, makanya perang yang disebut perang Tof, di sebuah ladang yang disebut dengan Karbala. Makanya Husain mengatakan kepada Hur, ini apa namanya? Kata Hur, ini Karbala. Kata Husain, sungguh akan terjadi karbun wabala. Karbun kesulitan dan bala adalah bencana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian setelah 5000 pasukan ini yang dipimpin oleh Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu menekan Husain agar jangan masuk ke Kufah, dan tidak pernah akan diizinkan masuk ke Kufah, bahkan diancam kalau masuk ke Kufah. Akhirnya kemudian Husain pun memberikan 3 pilihan dan mengatakan, kalau begitu biarkan saya pulang kembali dari tempat saya pergi, maksudnya Mekah dan Madinah. Atau yang kedua, biarkan saya bergabung dengan Thugur, dengan para mujahidin yang ada di perbatasan negara kafir, biar saya ikut berjihad dengan mereka. Atau yang ketiga, biarkan saya pergi menemui Khalifah Yazid ibn Muawiyah yang ada di Syam, dan saya tidak akan pernah masuk ke Kufah. Artinya Husain sudah sangat objektif. Apa yang mereka mau, Husain lakukan. Dan Husain tidak akan melanjutkan perjalanan ke Kufah, apalagi sudah tahu orang-orang Kufah itu para pengkhianat. Tetapi Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas menyurati Ubaidillah ibn Ziyad tentang tanggapan 3 soalan ini, 3 permintaan Husain. Pada awalnya Ubaidillah ibn Ziyad senang dan meminta agar Husain jangan pernah masuk ke Kufah. Tapi rupanya Ubaidillah ibn Ziyad ini punya pembisik-pembisik jahat yang bernama Sinan ibn Malik dan juga Syamar ibn Dijausan, dan mengatakan, keputusanmu sangat aneh wahai Khalifah, wahai Gubernur. Harusnya yang berikan syarat dirimu, bukan dia Husain itu. Sebaiknya kau tangkap, jadikan dia tawanan. Selepas itu al-amru biyadik, bahwa perkaranya kau yang menentukan apakah layak Husain dikembalikan, diletakkan di Thugur, atau dihadapkan kepada Yazid ibn Muawiyah. Akhirnya kemudian Husain pun dipaksa untuk menyerah, tapi Husain menolak, tidak mau menjadi tawanan, apalagi kalau harus tunduk kepada Ubaidillah ibn Ziyad, antipati, tidak mau. Akhirnya kemudian mereka pun sepakat untuk memerangi Husain. Dari sini Husain pun
meminta kepada mereka satu malam untuk tafakur, untuk tahajud, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian Husain pun di malam itu dengan seluruh keluarganya menghabiskan waktunya untuk beribadah, tafakur, qiyamul lail, berdoa, tawakal kepada Allah, karena tidak tahu apa yang akan terjadi keesokan hari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di malam itulah kemudian Al-Hur Ibn Yazid At-Tamimi yang tadinya masuk pada kubu Ubaidillah tiba-tiba membelot dengan 40 atau 30 prajurit kemudian bergabung kepada tentara Husain. Maka mereka siap menghadapi tentara yang sangat kokoh dan banyak jumlahnya. Ketika betul-betul terjadi peperangan, salah satu putra Ali, putra Husain yang masih bayi kecil, ketika itu ditandanya belum ada air dan mencari-cari air untuk memberikan minum kepada bayi yang masih orok. Tiba-tiba melesat panah dan menancap di tubuh bayi tersebut, kemudian meninggal dunia. La haula wala quwata illa billah. Maka Husain pun kemudian melirik bayi yang sudah mati tertusuk panah, dibopong, diangkat ke langit, dan dia mengatakan, yang membunuh bayi ini akan berhadap-hadapan denganku di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia melihat satu persatu anak-anaknya meninggal dunia, kecuali satu anaknya Zainul Abidin karena sedang sakit ketika itu di tendanya. Dia melihat bagaimana anak-anaknya atau putra-putranya Hasan meninggal dunia dalam Karbala. Putra-putra Muslim Ibn Aqil, putra-putra Aqil, putra-putra Ja'far, sehingga total yang meninggal dari keluarga Rasul sampai 17 orang. 5-nya adalah saudara, satu bapak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lebihnya anak-anaknya sampai 17 orang. Lah manusia menghindar untuk tidak membunuh Husain. Tapi kemudian datanglah orang yang paling celaka, Syamar ibn Dijausan dan juga Sinan ibn Anas, berteriak agar orang maju dan menggempur Husain. Tentu jumlah yang banyak akan sangat jomplang. Akhirnya Husain pun mengalami kekalahan, satu persatu gugur. Dan dialah kemudian yang terakhir gugur. Kemudian dia disabet oleh pedangnya Sinan sampai roboh. Kemudian belakangan Syamar ibn Dijausan memenggal kepala Husain, dipisahkan dari badannya. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah berhasil membunuh Husain, dipisahkan badan dan kepalanya. Akhirnya kepala itu jadi mainan, dibawa oleh Syamar ke hadapan Gubernur Kufah Ubaidillah ibn Ziyad. Tiba-tiba Ubaidillah Ziyad mengambil pedang, kemudian mencolok-colok kedua mata di kepala Husain yang sudah terputus dari badannya, memain-mainkan dengan pedangnya. Anas ibn Malik masuk. Tiba-tiba Anas bin Malik radhiyallahu anhu sedih mengatakan, "Waihaka, celaka engkau. Kenapa kau lakukan seperti itu kepada putri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah? Sungguh wajahnya lebih mirip dengan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perang Karbala itu Allah Subhanahu wa taala takdirkan banyak orang yang meninggal dunia dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh para ulama nama-namanya. Bahwa di antara yang meninggal dunia itu adalah 5 orang dari saudaranya. Maksudnya saudara Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Siapa mereka? Yang pertama yang meninggal di Karbala adalah Muhammad ibn Ali ibn Abi Thalib, Abu Bakar ibn Ali ibn Abi Thalib, Ja'far ibn Ali ibn Abi Thalib, Abbas ibn Ali ibn Abi Thalib,
Uthman ibn Ali ibn Abi Talib, Husain ibn Ali ibn Abi Talib, dan putra-putra Hasan, Al-Qasim ibn Hasan, Abdullah ibn Hasan, Abu Bakar ibn Hasan, kemudian putra-putra Uqail, Abdullah ibn Aqil, Abdurrahman ibn Aqil, Ja'far ibn Aqil, Abdullah ibn Muslim ibn Aqil, Muhammad ibn Abdullah ibn Ja'far, Aun ibn Abdullah ibn Ja'far, termasuk anak-anak Husain, Abdullah ibn Husain, Ali al-Akbar ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib, kecuali satu putranya selamat karena sedang sakit, yang bernama Ali al-Asghar atau dikenal dengan Zainul Abidin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terasa sesak dada kita apabila mendengar keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dibantai di Karbala. Bahkan Husain kepalanya dipisahkan, badannya entah berantah di mana tidak ditemukan, sementara kepalanya dikhilafkan ada di mana. Ada yang mengatakan kepalanya dibawa ke Kufah dan dikubur di Kufah, ada yang mengatakan kepalanya dikubur di Syam, dan ada yang mengatakan dikubur di Madinah karena permintaan keluarganya untuk dikembalikan kepalanya. Ada juga yang mengatakan di Mesir. Wallahu a'lam. Kepala Husain ada di mana? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka kita mengutuk orang-orang yang telah membunuh Husain. Tentu otaknya adalah Ubaidillah ibn Ziyad, kemudian aktornya Syamal ibn Dijausan, dan juga Sinan ibn Anas. Mereka orang-orang yang paling celaka dan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan di belakang mereka. Dan mereka pun akhirnya meninggal oleh pasukan Tawabin yang dipimpin oleh Mukhtar ibn Ubaid al-Thaqafi. Allah balas bagaimana mereka telah membunuh Husain dengan cara yang sadis, maka Allah Subhanahu wa taala juga berikan kematian kepada mereka dengan cara yang hina. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara kisah Karbala pada tanggal 10 Muharram. Itulah hari wafatnya Husain ibnu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa diambil manfaatnya, mengingatkan kepada kita tentang sejarah tanggal 10 bulan Muharram. Akhirnya saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.